Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Demikian dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Indah sekali firman ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa sesungguhnya kita menghabiskan separuh hidup kita untuk menanti atau menunggu? Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata kita menghabiskan 6 bulan hanya untuk menunggu di depan lampu merah dan lebih dari 5 tahun lamanya untuk mengantri. Belum lagi menunggu hal-hal yang lain. Hidup ini adalah kesibukan berpindah dari satu tempat menunggu ke tempat yang lain. Ada pepatah yang mengatakan hal-hal baik datang kepada orang-orang yang menanti. Jika hal-hal baik datang kepada orang yang menanti, apakah ada sesuatu yang rela Anda tunggu? Jika seseorang menawari $100 juta untuk menunggu seumur hidup Anda, apakah Anda bersedia menantikannya? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara historis saat berada dalam pembuangan, bangsa Israel merasa sangat tertekan, lelah dan kehilangan harapan serta masa depan karena penderitaan dan perbudakan. Mereka merasa Tuhan seakan meninggalkan mereka dan tidak peduli dengan keberadaan mereka. Namun yang terjadi sebaliknya bukanlah demikian. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah bahkan mengutus Nabi Yesaya ke tengah-tengah mereka untuk menghibur dan membangkitkan semangat mereka. Bahkan mereka dikuatkan dengan pesan-pesan Yesaya supaya tidak menyerah. Yesaya katakan dalam nas kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Yesaya meminta bangsa Israel untuk berhenti mengeluh, protes dan putus asa karena pengharapan mereka akan masa depan tidak pernah sia-sia. Mereka harus senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apa artinya menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan bukanlah tindakan pasif, tetapi sikap iman yang aktif dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap setia di tengah penderitaan dan tidak mengambil jalan pintas di luar kehendak Tuhan. Yesaya menggambarkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung Raja Wali yang mendapat kekuatan baru di tengah-tengah badai. Burung Raja Wali ketika badai menyerang, ia tidak terbang menghindari badai itu, tetapi membiarkan dirinya berada di dalam badai, membentangkan kedua sayapnya dan mengikuti kemana badai membawanya. Dengan menyerap kekuatan badai, Raja Wali terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai, melatih sayapnya semakin kuat dan kokoh. Demikianlah dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di tengah persoalan, masalah dan badai kehidupan.
Kita mendapat kekuatan baru ketika kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita akan mampu terbang di atas kesulitan itu, berlari tanpa menjadi lesu, dan berjalan tanpa menjadi lelah, melampaui batas kemampuan manusia. Ayat ini menekankan bahwa meski kita adalah manusia yang terbatas dan dan sering lelah, namun Allah adalah sumber kekuatan abadi kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Salah satu bagian dari iklan Gawa yang paling memukau adalah janjinya menyajikan alat yang bekerja dengan sangat cepat, melebihi apa yang ada. Zaman yang serba tergesa-gesa ini menggusur budaya untuk sabar menunggu. Padahal bagi orang percaya, menunggu adalah sarana pembentukan iman yang mengajarkan kesabaran, ketaatan, ketekunan, dan kepercayaan penuh bahwa Tuhan bekerja mendatangkan yang terbaik pada waktunya. Apa yang sedang Anda tunggu dan nantikan saat ini? Tuhan tidak mau kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa sambil menantikan apa yang kita harapkan. Allah tidak pernah mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawabmu, tetapi menantikan Tuhan untuk mengerjakan, menyempurnakan semua yang kita kerjakan adalah bagian kita dengan bagian Tuhan. Maka serahkanlah bagian yang lain kepada Tuhan dan lakukan tanggung jawabmu. Karena kita tidak akan bisa memikul semua beban kita sendirian. Bersama Tuhan kita akan kuat. Martin Luther King di tengah beban berat yang dipikulnya, ia berkata demikian, Tuhan, sepanjang hari aku telah berusaha dan terus memikul salib yang kau berikan. Aku pikul, kini aku mau beristirahat. Biarlah salib itu boleh diangkat dari pundakku. Besok pagi di hari yang baru, aku siap untuk memikul kembali. Jangan pernah merasa lelah dan putus asa menantikan pertolongan Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Di mana Yesaya memberikan pesan Tuhan kepada umat-Mu Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Pembuangan adalah gambaran dari penderitaan akibat dosa. Mereka telah lelah dan hampir putus asa. Karena di sana mereka seolah-olah tidak ada yang memperdulikan. Bahkan Tuhan pun tidak memperdulikan mereka. Begitulah perasaan mereka, sehingga mereka itu merasa lelah dan bosan dan bahkan hampir putus asa. Tetapi di saat itulah Tuhan datang menyapa mereka melalui Yesaya, supaya mereka sabar, tabah dan kuat menanti-nantikan, berharap kepada Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi seperti Raja Wali. Ketika dia berlari tidak akan lelah dan berjalan tidak akan capek. Akan memperoleh kekuatan yang baru. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang sabar, yang setia menanti pertolongan dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah juga janji-Mu kepada kami semua. Agar kami mempunyai kesabaran di dalam hal bekerja, di dalam hal menapaki kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, masalah, dan persoalan. Karena itu, dengan firman-Mu ini, kami yakin kami harus punya tanggung jawab untuk bersabar juga menantikan Tuhan datang menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berharap kepada-Mu untuk selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami dan berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas agar kami juga tetap menanti-nantikan Tuhan
pertolongan-Mu adalah penyempurna dalam setiap cita-cita kami. Tuhan memberkati kami dan kiranya kasih-Mu selalu menaungi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.